Keindahan sebuah bangunan selalu melewati sebuah proses yang namanya pembangunan. Bangunan yang indah selalu disusun oleh bagian-bagian yang kecil yang sesudahnya seringkali tidak terlihat. Salah satunya adalah batu bata. Setiap bata yang dibangun memiliki nilai sejarah yang penting yang seringkali ditutup dengan keindahan bangunannya. Seharusnya kita mengambil bagian dari sejarah yang penting, bukan hanya menikmati keindahannya. Biarkan setiap bata yang tersusun tertulis nama kita di situ, sehingga kita ikut terlibat meninggalkan sebuah warisan yang besar bagi generasi berikutnya. Ingat, warisan yang kekal selalu ditentukan dari apa yang kita beri, bukan apa yang kita miliki. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh jemaat bagi pembangunan IFGF Semarang, kampus BSB. Ayo kita sama-sama menyelesaikan proyek pembangunan ini. Kita menabur dan kita bersama-sama akan menuai generasi demi generasi bagi kerajaan surga. Proses pembangunan masih terus berjalan, oleh sebab itu kami ingin mengajak Bapak Ibu terlibat di dalam proses pembangunan ini. Tuhan memberkati. Melalui 2 masterclass yang ada di batch ini, saya rindu Anda diperlengkapi untuk meraih keberhasilan dan menjadi terang di dunia kerja. Harapan saya setiap jemaat IFGF Semarang dapat menemukan panggilannya di dunia kerja dan melihat pekerjaan sebagai kesempatan untuk kita bisa melayani Tuhan dengan integritas dan keunggulan. Yang pertama, Business Foundation Masterclass. Kelas ini mengundang semua business owner, terutama Anda yang sedang merintis bisnis. Bersama kita akan menggali nilai-nilai kerajaan Allah yang relevan dengan dunia usaha dan juga mempelajari langkah-langkah praktis dalam menjalankan operasional bisnis sehingga bisnis Anda menjadi sehat dan tahan goncangan. Kelas kedua adalah Professional Accelerator Masterclass. Kelas ini ditujukan bagi para profesional, seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan maupun juga para mahasiswa yang akan segera memasuki dunia kerja. Kelas ini dirancang khusus untuk membantu Anda menemukan dan menghidupi panggilan Tuhan di tempat pekerjaan Anda. Kami percaya bahwa setiap anak Tuhan dipanggil untuk bersinar melalui pekerjaan mereka, menjadi pribadi yang outstanding, dan memiliki kesaksian hidup yang baik di tempat pekerjaan mereka. Inilah saatnya kita naik level dan memuliakan Tuhan melalui karier kita masing-masing. Sampai jumpa di 2 kelas Business Masterclass, sebuah investasi yang tidak akan pernah Anda sesali. Homiletika adalah sebuah ilmu di mana kita belajar prinsip-prinsip menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Di kelas kali ini kita akan bicara tentang public speaking, prinsip-prinsip komunikasi yang baik, dan bagaimana menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Selamat datang di Masterclass Homiletika. Ini adalah event yang paling ditunggu-tunggu. Vacation Bible School. Anak-anak akan libur di akhir minggu ketiga. Paket! Punten, dengan IFGF Kids Semarang, ini ada paket dari Efesus. Terima kasih. Kepada seluruh jemaat IFGF Semarang, dunia ini tidak sedang baik-baik saja. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan kuasa-kuasa jahat di udara. Maka kita perlu memperlengkapi anak-anak kita dengan perlengkapan senjata Allah. Kita tetapkan VBS tahun ini 26-27 Juni. Syaratnya, anak-anak harus lancar membaca dan menulis. Buruan daftar, tempat terbatas. Halo teman-teman single yang kece. Kadang-kadang saya ngerasa ya hidup ini seperti lari kan ya. Kadang-kadang kita tanya Tuhan juga, Tuhan kok ini larinya maraton bukan sprint. Mana finish line-nya? So di retreat ini bayangkan kita sedang lari, ada yang santai, ada yang selfie, ada yang lari serius. Tapi kalau Anda tahu orang yang lari selalu senang kalau ada rame-rame. Nah, retreat single ini merupakan pengertian untuk kita semuanya diajak untuk lari bareng-bareng bersama-sama.
masa single sebenarnya bukan delay dari Tuhan, tapi single adalah the best season in your life, di mana Tuhan sedang membentuk Anda, mempersiapkan Anda menjadi the best of you. So para single yang ada di Surabaya, Semarang, Jakarta, Bandung, join yuk cepet-cepet registers, dan kita akan berada dalam suasana berlari seru banget. It's going to be fun, it's going to be relaxing, karena single bukan delay daripada Tuhan, tapi the best season in life untuk Anda. Semuanya diperlengkapi, dipersiapkan untuk menjadi the best of you. So see you later on, para single jangan lupa berlari bersama Tuhan, bertemu teman sejalan.
percaya ada sukacita surga senantiasa dimanapun Anda berada. Mari tinggikan dia sama-sama. Wandering into the night, wanting a place to hide his weary soul. Yeah. His vagabond. I try with all my might, I just can't win the fight. I'm slowly drifting, a vagabond. And just when I ran out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. He picked me up, he turned me around, and placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free.
pujian. Hanya Kau Allah yang layak untuk disembah. Namamu tertinggi, kuasa-Mu nyata, ubahkan hidupku selamanya. Takkan gentar Kau bersamaku, Kau yang terhebat di hidupku. Takkan puas dengan semua, ku inginkan hadir-Mu. Sekaranglah waktunya, come on. Sekaranglah waktunya, bangkit dan tinggikan namanya. Sekaranglah waktunya, bangkit dan tinggikan namanya. Terbesar, terajai, bertata di atas hujan. Hanya Kau Allah yang layak untuk disembah. Namamu tertinggi, kuasa-Mu nyata, ubahkan hidupku selamanya. Gak ada nama lain yang bertahta di atas setiap pujian kita. Hanya satu nama, Yesus namanya. Come on. Mari angkat suaramu. Kau bertahta, Kau bertahta selamanya. Kau berkuasa, Kau berkuasa selamanya. Kau bertahta, Kau bertahta selamanya. Kau berkuasa, Kau berkuasa selamanya. Terbesar, terajai, bertahta di atas pujian. Hanya Kau Allah yang layak untuk disembah. Namamu tertinggi, kuasa-Mu nyata, ubahkan hidupku terbesar. Terajai, bertahta di atas pujian. Hanya Kau Allah yang layak untuk disembah. Namamu tertinggi, kuasa-Mu nyata, ubahkan hidupku selamanya. Ubahkan hidupku selamanya. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and that is freedom.
I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depressions, I speak Jesus. Oh, your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name, your name, your name. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus
Mari angkat suaramu, katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Angkat suaramu lebih lagi. Engkau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sembah Dia, oh Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Dimanapun Anda berada, angkat suaramu, katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Yesus, Yesus, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Engkau ku sembah, oh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudari kasih Tuhan, senang menyambut Anda semua di hari ini. Hari ini kita memperingati hari di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuktikan bahwa Dia Tuhan yang hidup sekaligus Tuhan yang berdaulat. Dia yang dari surga akan kembali ke surga, memberikan pengharapan yang besar atas kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita akan bacakan deklarasi iman kita. Karena kita percaya selalu ada kabar baik yang Tuhan Yesus berikan buat kita semua. AFGF Semarang, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God. Make disciples. Sekali lagi hari ini kita memperingati hari di mana Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga. Kenapa kisah kenaikan Yesus ke surga perlu dicatat di dalam Alkitab untuk menunjukkan bahwa Dia bukan hanya Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib buat kita,
Tetapi dia juga Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bangkit. Alkitab berkata dia ada bersama-sama dengan kita selama 40 hari setelah kebangkitannya, kemudian dia naik ke surga. Kenaikan Yesus ke surga sekali lagi menunjukkan bahwa dia Tuhan yang hidup, dia Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita, sekaligus dia adalah Raja di atas segala raja, Allah yang berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 dengan tema Heavenward Glory. Mari saya akan bacakan ayat ini buat kita semua. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus akan turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Tuhan Yesus, berikan kami hikmat supaya kami boleh menangkap pesan Tuhan. Di hari kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, supaya kami tidak kehilangan pengharapan, tapi kami punya sebuah sukacita yang besar, karena kami tahu kemana Tuhan kami pergi, dan untuk apa Tuhan Yesus kami naik ke surga. Berikan hikmat untuk kami mendengarkan firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang pernah melihat gambar atau film tentang astronot? Setiap kali astronot akan naik ke bulan, keluar angkasa, maupun ke planet-planet yang lain yang mereka akan tuju, biasanya para astronot ini akan naik sebuah pesawat, dan sebelum itu mereka mempersiapkan segala sesuatu, termasuk kebutuhan mereka selama mereka ada di luar angkasa. Baik ketika mereka akan menjejakkan kakinya di bulan, di planet yang lain, apa hal-hal yang akan mereka teliti selama mereka di sana. Mereka mempersiapkan diri dengan sangat baik. Dan pada hari yang sudah ditentukan, biasanya pesawatnya akan lepas landas, naik keluar angkasa, melewati begitu banyak hal-hal, dan mereka ada di sebuah atmosfer yang lepas, kemudian beberapa menginjakkan kaki mereka di bulan. Anggap saja mereka pada waktu itu sedang meneliti sebuah objek yang namanya bulan. Mereka akan mendaratkan kakinya di bulan, mereka akan membawa beberapa hasil penelitian mereka melakukan beberapa riset. Setelah mereka sampai di bulan, struktur tanahnya, kadar airnya, apapun, karena mereka berangkat dengan sebuah misi yang besar. Setelah apa yang mereka kerjakan selesai, setelah apa yang menjadi riset mereka selesai,
Mereka akan segera kembali lagi ke bumi karena mereka tahu tujuan mereka ke bulan itu bukan akhir dari perjalanan mereka. Karena akhir dari perjalanan mereka adalah ketika mereka menginjakkan kaki mereka kembali ke bumi. Hal yang sama yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya bahwa kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia itu juga bukan tujuan akhir. Kematian Kristus di atas kayu salib itu juga bukan tujuan akhir. Yesus datang ke dalam dunia ini punya sebuah misi yang sangat besar, yaitu untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Dan selama dia hidup di dalam dunia ini, dia menjalankan misinya yang besar. Setelah misinya udah selesai, setelah apa yang sudah dia persiapkan selesai, sudah pada waktunya Yesus harus kembali ke tempat di mana dia berasal. Dan Alkitab yang hari ini kita baca adalah kisah di mana Tuhan kita Yesus Kristus itu kembali naik ke dalam kerajaan surga. Ketika murid-murid menatap Tuhan Yesus naik ke surga, beberapa di antara mereka seolah-olah hilang pengharapan karena mereka berpikir Yesus mereka sudah pergi. Jauh dari hidup mereka, Tuhan yang mereka agungkan, yang tinggal bersama-sama mereka 33,5 tahun, ditambah 40 hari setelah hari kebangkitannya, tibalah hari di mana Yesus akan naik ke surga. Mereka terus menatap ke langit, sampai di ayat yang ke-11, berkata demikian, 2 orang berpakaian putih mendekati mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Apa artinya cerita tentang kenaikan Yesus ke surga ini, implikasinya buat kehidupan kita orang percaya? Yang pertama, artinya kita hidup di dalam dunia ini, hidup di dalam pengharapan. Sekali lagi, kenaikan Kristus bukanlah akhir, tetapi kenaikan Kristus itu adalah puncak dari penggenapan rencana keselamatan Allah yang Allah berikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan Yesus hanya Tuhan yang mati, kemudian dia tidak bangkit dan dia tidak naik ke surga, mungkin beberapa di antara kita akan meragukan suatu saat dia akan membawa kita kembali ke surga. Tetapi kenaikan Kristus Yesus ke surga adalah puncak dari penggenapan rencana keselamatan yang Tuhan berikan buat kita semua. Ayat yang ketiga berkata demikian, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Kenaikan Yesus Kristus ke surga menunjukkan bahwa Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Bahkan untuk menegaskan hal ini, selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kenaikan Kristus menunjukkan bahwa Allah itu telah meninggikan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia sudah direndah-rendahkan di atas kayu salib sampai dia mati di antara para pendosa. Tetapi Tuhan meninggikan dia. Bahkan kenaikan Yesus ke surga disaksikan oleh begitu banyak mata yang memandang. Bukan sebuah mitos, tapi ini adalah sebuah kebenaran. Kenapa Allah menaikkan kembali Yesus Kristus ke surga, atau Yesus harus naik kembali ke surga? Karena kenaikan Kristus sekali lagi menunjukkan bahwa Allah telah meninggikan Yesus, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam namanya bertekuk lutut segala yang ada di langit dan di bumi. Demikian dikatakan oleh Filipi pasal 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Teman-teman dikasihi Tuhan, kenaikan Kristus ke surga memberikan harapan bahwa suatu saat nanti kita pun akan menuju ke surga bersama dengan Kristus. Kalau seandainya Bapak Ibu diajak seseorang untuk pergi ke Jakarta, kemudian Bapak Ibu tanya kepada orang itu, apakah kamu sudah pergi ke Jakarta? Orangnya bilang, ya menurut cerita,
Kalau kita mau ke Jakarta, kita naik kereta. Menurut cerita kita naik bis. Menurut cerita kita naik pesawat. Atau Bapak Ibu lebih percaya, kalau Bapak Ibu bertanya kepada seseorang, apakah kamu pernah ke Jakarta? Saya bisa bawa kamu ke Jakarta karena saya pernah ke Jakarta naik pesawat, pernah ke Jakarta naik bis, pernah ke Jakarta naik kereta. Kita lebih percaya yang pertama atau yang kedua? Otomatis kita lebih percaya kepada yang kedua. Kenapa? Karena dia sudah pergi ke sana. Makanya dia bisa membawa kita ke tempat di mana dia pergi. Makanya firman Tuhan berkata adalah lebih baik kalau aku pergi. Kenapa? Kalau aku pergi, aku akan menyediakan tempat bagimu. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kenaikan Kristus ke surga memberikan pengharapan yang besar dalam setiap kehidupan kita. Untuk meyakinkan kita bahwa surga bukan hanya gambaran yang indah. Tetapi surga adalah sebuah tempat yang nyata di mana Tuhan tinggal di sana dan Tuhan bertahta di sana. Surga itu bukan lagi menjadi sebuah impian, tapi surga itu menjadi sebuah tujuan pasti. Bisa katakan amin? Buat kita semua. Kenapa? Karena Tuhan kita Yesus Kristus sudah pergi dahulu ke sana. Dan sekaligus memberikan pengharapan buat kita bahwa kenaikan Kristus memberikan pengharapan bahwa Yesus Tuhan kita yang sama sesuai dengan janjinya, dia akan datang kembali lagi ke dunia untuk menjemput kita. Makanya malaikat-malaikat berkata kepada murid-muridnya, dia yang naik dengan cara yang sama, dia akan turun kembali. Selama kita hidup dengan pengharapan. Karena Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang meninggalkan kita, tetapi dia Tuhan yang akan datang kembali untuk menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Yang kedua, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita kenaikan Kristus ke surga. Itu memberikan kita hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Tuhan berkata adalah lebih baik kalau aku pergi. Karena kalau aku pergi, maka aku akan memberikan penolong yang lain kepada kamu. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau aku pergi, maka kamu akan diberikan Roh Kudus. Roh Kudus akan turun ke atas kamu, supaya kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, dan Samaria. Kenaikan Kristus itu membuka jalan bagi pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, di mana murid-murid sesuai dengan firman Tuhan, mereka pulang ke Yerusalem, mereka menunggu, mereka berdoa pada hari yang ke-10, mereka penuh dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena Yesus naik, itu menjadi pembuka jalan di mana Roh Kudus datang. Ayat yang kelima berkata demikian, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kuasa yang memberikan Kristus kekuatan waktu dia berjalan di dalam dunia ini, menghadapi tekanan, menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, menghadapi situasi yang berat. Bahkan kuasa yang memberikan kekuatan untuk Yesus bisa bertahan ketika dia naik di atas kayu salib. Kuasa yang sama itu yang Tuhan berikan buat kita semua, supaya kita bisa kuat menghadapi kehidupan kita selama kita hidup di dalam dunia ini. Kalau Tuhan memberikan Roh Kudus kepada semua di antara kita, berarti semua di antara kita ada kekuatan yang sama yang Tuhan berikan buat kita hari ini. Roh Kudus yang kekal itu bermitra dengan kita selama kita hidup di dalam dunia yang sementara. Makanya Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa itu disebut dengan dunamos. Kuasa di mana waktu hidup kita ditekan, waktu hidup kita ngalami masalah, Tuhan justru memberikan kekuatan yang ekstra dalam kehidupan kita. Saya percaya beberapa di antara kita mungkin pernah mengalami situasi sulit, baik menghadapi tekanan ekonomi, sakit penyakit, permasalahan-permasalahan yang lain. Tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ketika kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, tiba-tiba sepertinya kita melewati begitu banyak hal yang kita pikir kita nggak bisa melewatinya, tetapi Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa melewatinya. Bahkan Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk menghadapi situasi yang kelihatannya mustahil untuk kita lewati, tapi kita bisa mengerjakannya.
Waktu Roh Kudus penuh, kepenuhan Roh Kudus itu membuat semua murid-murid berubah. Petrus yang awalnya menyangkal Tuhan Yesus penuh dengan keberanian memberitakan Injil, bahkan sampai dia mati. Kuasa yang dimiliki oleh murid-murid hari ini juga dimiliki oleh kita. Oleh sebab itu jangan pernah takut, jangan pernah khawatir ketika kita menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini. Beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, saya diundang salah satu jemaat untuk berdoa buat rumahnya. Karena ada orang yang bekerja di rumahnya itu mengalami kerasukan. Sering sekali mengalami kerasukan. Saya pergi bersama dengan istri dan saya mengajak Markus untuk menemani saya. Kita datang ke sana, kemudian kita doakan rumahnya. Kemudian saya naik ke lantai atas, tengah, kemudian saya turun ke basement. Tempat di mana ada orang yang bekerja atau ART membantu rumah tangganya untuk bekerja di sana. Dan ketika saya menghampiri dia, tiba-tiba dia langsung kayak orang kesurupan. Memandang saya dengan gak enak, tajam. Saya terus memandang dia, kemudian saya berdoa buat dia. Saya berdoa, saya tengking, saya usir dalam nama Yesus. Mungkin memakan waktu sekitar 10 menit, tiba-tiba dia pingsan. Kemudian saya keluar, saya pikir udah selesai. Kemudian saya jalan keluar, baru saya jalan beberapa langkah, tiba-tiba dia teriak-teriak lagi di kamar. Kemudian saya panggil Markus, saya panggil istriku. Kemudian kita menaikkan puji-pujian di tempat itu. Karena kita percaya di dalam pujian ada kuasa, dan di dalam hidup kita pun ada kuasa. Karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, roh di dalam kita lebih besar kuasanya daripada kuasa apapun yang ada di dalam dunia ini. Kemudian kita menaikkan pujian, saya berdoa, kemudian gak lama istriku berdoa, kita tumpang tangan buat orang ini. Dia manifestasi mungkin selama 15 menit, kemudian sampai akhirnya dia pingsan, tertidur, kita doakan terus. Kita usir semuanya, setan-setan yang menguasai hidupnya untuk pergi. Dan hari itu dia mengalami kelepasan daripada Tuhan. Bukan kita yang hebat. Kita orang biasa, tapi kita punya Roh Kudus yang luar biasa dalam hidup kita. Saya percaya Roh Kudus yang sama ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua hari ini. Oleh sebab itu jangan pernah takut, jangan pernah khawatir ketika kita menjalani kehidupan ini. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan. Bukan roh yang membangkitkan ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kenaikan Yesus Kristus ke surga itu menjadi sebuah pengharapan, ada Roh Kudus yang menyertai kita dan kita tidak akan pernah ditinggalkan seperti yatim piatu. Karena Roh Kudus bukan hanya berjalan bersama-sama dengan kita, tetapi dia ada di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, arti kenaikan Kristus ke surga, artinya kita belajar untuk hidup di dalam panggilan agung yang Tuhan berikan buat kita. Firman Tuhan berkata bahwa kamu akan menerima Roh Kudus kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ada sebuah perintah agung yang Tuhan berikan buat kita, yang kita semua sebut dengan amanat agung. Ketika Yesus naik ke surga, dia memberikan pesan dalam hidup kita. Kenaikannya memberikan pengharapan akan nilai dan tujuan hidup ketika kita ada di dalam dunia ini. Dia tidak meninggalkan kita di dalam dunia ini tanpa tujuan. Tetapi sebelum dia naik ke surga, dia memberikan sebuah pesan khusus buat semua kita, supaya semua kita hidup di dalam panggilan yang Tuhan sudah berikan buat kita semua. Kita punya tujuan, kita punya nilai ketika kita menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini. Kenaikan Kristus mengingatkan kita bahwa hidup kita itu memiliki tujuan yang kekal. Apa sih tujuan yang kekal yang Tuhan Yesus berikan buat kita sebagai umat yang telah menerima keselamatan? Kita semua dipanggil untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Biarkan lewat kehidupan kita bisa menjadi kesaksian buat banyak orang, sehingga semua orang boleh mengenal Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Hidup kita yang diubahkan menjadi suratan Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang.
dalam salah satu perjalanan misi beberapa bulan yang lalu ketika kita akan pergi ke daerah Tanjung Batu Kecil. Saya berangkat bersama dengan 2 jemaat tim misi dari gereja kita, Niko dan Timo. Kemudian kita menginap di salah satu tempat dan salah satu tim kita membawa 2 karyawannya untuk menemani karena waktu itu kita akan membangun tandon air. 2 orang yang bersama-sama dengan kita, bukan tim misi kita, itu orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, belum mengenal kepada Tuhan Yesus. Selama perjalanan sampai di Batam, saya cerita banyak tentang hidup saya kepada Niko, kepada teman-teman, termasuk ke dia. Dalam perjalanan kita banyak cerita, menceritakan pengalaman hidup kita, perjalanan hidup kita. Dan waktu kita kembali ke Batam, 1 hari sebelum kita kembali ke Semarang, tiba-tiba 1 orang ini bertanya kepada saya. Dia bilang, "Pastor, boleh tanya, kenapa kok pastor bisa berubah?" Selama 4 hari perjalanan itu sebetulnya saya menunggu 1 pertanyaan terakhir ini yang dia ajukan buat saya. Dia katakan, "Kenapa pastor bisa berubah?" Saya bilang sama dia, yang membuat saya berubah bukan saya, tapi karena saya punya Tuhan yang besar. Saya cerita perjalanan hidup saya sampai saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan malam hari itu saya minta izin mendoakan dia dan dia izinkan saya untuk mendoakan dia. Bapak Ibu, saya percaya dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, Tuhan rindu hidup kita bisa memberitakan kabar baik buat banyak orang. Baik dengan perkataan kita maupun dengan perbuatan kita. Supaya kerajaan Kristus itu bisa diberitakan baik di Yerusalem, Yudea, sampai Samaria. Percayalah bahwa panggilan itu bukan beban, tapi panggilan itu adalah hak istimewa yang Tuhan berikan buat kita. Bagaimana mungkin Tuhan kita yang besar mau bermitra dengan kita manusia yang kecil dan sederhana. Saya percaya bahwa panggilan itu bukan beban, tetapi panggilan itu adalah sebuah privilege buat kita. Sebuah hak istimewa, anugerah besar yang Tuhan ajak kita untuk masuk di dalamnya. Tuhan ingin semua kita berjalan bersama-sama Dia untuk memberitakan tentang kerajaan surga di dalam dunia ini. Ada 3 implikasi sederhana yang ingin saya sampaikan buat kita semua, di mana Kristus di mana Kristus naik ke surga hari ini buat kita. Yang pertama, bahwa kenaikan Kristus memberikan kita hidup di dalam pengharapan. Yang kedua, kenaikan Kristus membuat kita bisa hidup di dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus yang ada buat kita. Dan yang ketiga, kenaikan Kristus meninggalkan kita hidup di dalam panggilan yang agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa hari ini. Kami datang kepada Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu yang begitu besar. Karena kami percaya Engkau bukan Tuhan yang mati, tetapi Engkau Tuhan yang hidup. Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik dalam hidup-Mu buat kami semua hari ini. Kami bersyukur dan biarkan kami belajar untuk meresponi setiap panggilan Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Berkati semua jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam apapun yang mereka kerjakan. Biarkan mereka semua hidup di dalam anugerah, hidup di dalam berkat yang terbaik yang Tuhan berikan buat mereka. Hai jemaat semua, senang sekali pagi hari ini saya Lucy menyambut Anda pada online service merayakan kenaikan Yesus Kristus. Dan kami ingin menyampaikan beberapa info-info terupdate dari Gereja AFJ Semarang dalam iNews of this week. Pemazmur berkata, condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu, bukan kepada ketamakan. Biarlah saat kita dapat memegang prinsip ini dalam pekerjaan kita, mendahulukan Tuhan dan bukan didorong oleh keserakahan kita. Jika Anda ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, Anda dapat melakukannya melalui transfer ke nomor rekening atau scan QR Code yang ada di layar saudara saat ini. Masterclass batch kedua di tahun 2025 kembali hadir dengan 3 kelas yang dapat Anda pilih. Kelas Business Foundation, Professional Accelerator, dan kelas Homiletika. Masterclass akan diadakan secara on-site sebanyak 4 kali pertemuan pada tanggal 2, 9, 16, dan 23 Juni pukul 7 malam. Anda dapat memilih salah satu kelas dengan biaya pendaftaran sebesar Rp75.000. AFJ Semarang mengajak semua jemaat yang berusia 60 tahun ke atas untuk bergabung dalam ibadah senior. Ibadah akan dilaksanakan pada hari Rabu
4 Juni pukul 6 sore bertempat di Kids Hall dan acara akan dilanjutkan dengan makan malam serta fellowship bersama. Ajak orang tua atau saudara Anda yang berusia 60 tahun ke atas untuk datang ke ibadah senior. IFGF College mau mengundang kalian semua untuk join bareng kita di acara College Fellowship hari Minggu tanggal 8 Juni jam 1 siang bertempat di Kids Hall. College Fellowship ini akan menjadi tempat di mana teman-teman mahasiswa bisa lebih mengenal IFGF College dan tentunya mengenal teman-teman sesama mahasiswa, and we cannot wait to welcome you at our fellowship, and as always, jangan datang sendirian. See you! We are counting down to IFGF Conference 2025. Tahun ini, IFGF Conference akan dilakukan di Harris Hotel and Residence, Sunset Road, Bali pada tanggal 1 dan 2 Agustus. Segera daftarkan diri Anda melalui aplikasi IFGF Semarang. Finally, be strengthened in the Lord and in the strength of His power. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world rulers of this darkness, against the spiritual forces of evil in the heavens. For this reason, take up the full armor of God, so that you may be able to stand your ground on the evil day, and having done everything, to stand. Seluruh informasi tadi dapat saudara akses melalui link di bio Instagram IFGF Semarang. That's all I news for this week. Always remember, people is our mission, connect with God and make disciples alive in culture. Bapak, Ibu, dan Saudari kasih Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian hari dan setiap hari, sampai Maranatha Kristus datang kembali. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Selamat merayakan hari kenaikan Kristus ke surga. Tuhan memberkati.
Keindahan sebuah bangunan selalu melewati sebuah proses yang namanya pembangunan. Bangunan yang indah selalu disusun oleh bagian-bagian yang kecil yang sesudahnya seringkali tidak terlihat. Salah satunya adalah batu bata. Setiap bata yang dibangun memiliki nilai sejarah yang penting yang seringkali ditutup dengan keindahan bangunannya. Seharusnya kita mengambil bagian dari sejarah yang penting, bukan hanya menikmati keindahannya. Biarkan setiap bata yang tersusun tertulis nama kita di situ, sehingga kita ikut terlibat meninggalkan sebuah warisan yang besar bagi generasi berikutnya. Ingat, warisan yang kekal selalu ditentukan dari apa yang kita beri, bukan apa yang kita miliki. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh jemaat bagi pembangunan IFGF Semarang, kampus BSB. Ayo kita sama-sama menyelesaikan proyek pembangunan ini. Kita menabur dan kita bersama-sama akan menuai generasi demi generasi bagi kerajaan surga. Proses pembangunan masih terus berjalan, oleh sebab itu kami ingin mengajak Bapak Ibu terlibat di dalam proses pembangunan ini. Tuhan memberkati. Melalui 2 masterclass yang ada di batch ini, saya rindu Anda diperlengkapi untuk meraih keberhasilan dan menjadi terang di dunia kerja. Harapan saya setiap jemaat IFGF Semarang dapat menemukan panggilannya di dunia kerja dan melihat pekerjaan sebagai kesempatan untuk kita bisa melayani Tuhan dengan integritas dan keunggulan. Yang pertama, Business Foundation Masterclass. Kelas ini mengundang semua business owner, terutama Anda yang sedang merintis bisnis. Bersama kita akan menggali nilai-nilai kerajaan Allah yang relevan dengan dunia usaha dan juga mempelajari langkah-langkah praktis dalam menjalankan operasional bisnis sehingga bisnis Anda menjadi sehat dan tahan goncangan. Kelas kedua adalah Professional Accelerator Masterclass. Kelas ini ditujukan bagi para profesional, seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan maupun juga para mahasiswa yang akan segera memasuki dunia kerja. Kelas ini dirancang khusus untuk membantu Anda menemukan dan menghidupi panggilan Tuhan di tempat pekerjaan Anda. Kami percaya bahwa setiap anak Tuhan dipanggil untuk bersinar melalui pekerjaan mereka, menjadi pribadi yang outstanding, dan memiliki kesaksian hidup yang baik di tempat pekerjaan mereka. Inilah saatnya kita naik level dan memuliakan Tuhan melalui karier kita masing-masing. Sampai jumpa di 2 kelas Business Masterclass, sebuah investasi yang tidak akan pernah Anda sesali. Homiletika adalah sebuah ilmu di mana kita belajar prinsip-prinsip menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Di kelas kali ini kita akan bicara tentang public speaking, prinsip-prinsip komunikasi yang baik, dan bagaimana menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Selamat datang di Masterclass Homiletika. Ini adalah event yang paling ditunggu-tunggu. Vacation Bible School. Anak-anak akan libur di akhir minggu ketiga. Paket! Punten, dengan IFGF Kids Semarang, ini ada paket dari Efesus. Terima kasih. Kepada seluruh jemaat IFGF Semarang, dunia ini tidak sedang baik-baik saja. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan kuasa-kuasa jahat di udara. Maka kita perlu memperlengkapi anak-anak kita dengan perlengkapan senjata Allah. Kita tetapkan VBS tahun ini 26-27 Juni. Syaratnya, anak-anak harus lancar membaca dan menulis. Buruan daftar, tempat terbatas. Halo teman-teman single yang kece. Kadang-kadang saya ngerasa ya hidup ini seperti lari kan ya. Kadang-kadang kita tanya Tuhan juga, Tuhan kok ini larinya maraton bukan sprint. Mana finish line-nya? So di retreat ini bayangkan kita sedang lari, ada yang santai, ada yang selfie, ada yang lari serius. Tapi kalau Anda tahu orang yang lari selalu senang kalau ada rame-rame. Nah, retreat single ini merupakan pengertian untuk kita semuanya diajak untuk lari bareng-bareng bersama-sama.
masa single sebenarnya bukan delay dari Tuhan, tapi single adalah the best season in your life, di mana Tuhan sedang membentuk Anda, mempersiapkan Anda menjadi the best of you. So para single yang ada di Surabaya, Semarang, Jakarta, Bandung, join yuk cepet-cepet registers, dan kita akan berada dalam suasana berlari seru banget. It's going to be fun, it's going to be relaxing, karena single bukan delay daripada Tuhan, tapi the best season in life untuk Anda. Semuanya diperlengkapi, dipersiapkan untuk menjadi the best of you. So see you later on para single, jangan lupa berlari bersama Tuhan, bertemu teman sejalan.